There is no Joker. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Joker 2 2024. Melanjutkan kisah dari seorang Joker yang sebelumnya di film pertama ia menghabisi seorang pembawa acara. Dan di film keduanya kali ini Joker tidak sendirian, karena akan muncul karakter baru yang tak kalah gila dari Joker, yaitu bernama Harley Quinn yang akan menemani Joker menjalankan aksinya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan video baru dari channel ini. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan video Joker bersama bayangannya yang bernyanyi di acara TV saat Joker menghabisi seorang pembawa acara, hingga akhirnya 3 polisi pun datang dan menangkapnya. Scene kemudian berganti ke tokoh utama kita, yaitu bernama Flick Arthur atau Joker. Arthur saat ini dipenjara di sebuah penjara Arkham karena ia sebelumnya sudah menghabisi 5 orang, dan salah satu pembunuhan yang ia lakukan di acara TV langsung membuat namanya terkenal. Meskipun sudah menjadi seorang pembunuh, nyatanya Arthur masih mendapat penindasan dari beberapa penjaga yang ada di sana. Arthur yang dianggap mengalami gangguan mental kemudian dibawa untuk menjalani terapi, dan di sana Arthur sempat bertemu dengan seorang wanita yang juga seorang tahanan bernama Harley Quinzel. Sebelum menjalankan sesinya, pengacara Arthur bernama Catherine akan mempertemukan dirinya dengan seorang psikiater karena ia yakin jika Arthur memiliki kepribadian ganda, dan kepribadian itulah yang melakukan tindakan kejahatan Arthur selama ini. Si dokter kemudian mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam tentang penyakit mental yang Arthur alami dari kecil karena perbuatan ibunya. Namun saat si dokter meminta untuk kepribadian Arthur yang lain yaitu Joker muncul, Arthur hanya terdiam sampai sesi wawancara selesai. Did it come out more after she died? He's so handsome. Look at those sparkles. Can I tell you what I remember about that night? Kehidupan Arthur di penjara begitu-gitu saja, ngerokok bersama tahanan lain, minum obat, dan terus mendapat penindasan dari para penjaga. Keesokan harinya, Arthur menjalani sesi terapi musik bersama pasien lainnya. Namun karena belum terbiasa, Arthur memutuskan untuk diam dan tidak ikut bernyanyi. Setelah terapi selesai, Arthur menghampiri Harley Quinn yang terlihat tertarik untuk mengajak Arthur mengobrol. Arthur terlihat senang dan nyambung saat bersama Harley. Bahkan Arthur mengaku jika ia sebenarnya sudah menghabisi 6 orang termasuk ibunya. Bukannya takut, Harley malah kagum atas tindakan Arthur, dan Harley juga mengaku jika ia juga dari lingkungan yang sama seperti Arthur, serta Harley juga membakar apartemen ibunya sehingga ia berakhir menjadi tahanan di sana. Saat kembali ke penjara, sebuah berita mengatakan jika Arthur adalah seorang monster dan tak pantas untuk hidup. Ia juga pantas untuk dihukum, serta Arthur akan diupayakan agar mendapatkan hukuman mati. Tapi Arthur malah menanggapi hal tersebut dengan bernyanyi dan tak terlihat takut menghadapi pengadilan yang tak lama lagi akan ia datangi. Bahkan Arthur masih sempat-sempatnya tertawa terbahak-bahak setelah mendapatkan informasi tersebut. Yang pasti Arthur tertawa untuk menutupi rasa sedihnya. Make my dreams
Arthur kemudian mendapat telepon dari Catherine agar Arthur mempersiapkan jawaban untuk wawancara, karena hal itu bisa meringankan hukuman bagi Arthur. Namun Arthur tak peduli sama sekali dan segera menuruti permintaan seorang polisi untuk menandatangani bukunya. Namun Arthur dibuat kesal karena polisi tersebut mengatakan jika mereka akan mendapatkan banyak uang jika Arthur dihukum mati. Arthur bersama lainnya kemudian menonton sebuah film sebagai media hiburan. Tapi Harley yang ada di sana merasa bosan dan mencoba mengajak Arthur untuk keluar. Tapi Arthur menolak. Terlebih lagi ia sangat jarang untuk mendapat kesempatan menonton film. Karena tak ada pilihan lain, Harley pun membakar ruangan tersebut sehingga api mulai membesar yang membuat semua orang di sana panik. Bukannya mengikuti arahan dari polisi, Arthur dan Harley malah berlari keluar, sedangkan api mulai membakar seisi ruangan. Dari sinilah benih-benih cinta pun mulai muncul, dan mereka berdua menikmati momen tersebut sampai ke gerbang depan penjara, yang kebetulan di sana banyak sekali wartawan merekam kelakuan mereka berdua. Pada akhirnya polisi berhasil menangkap mereka berdua yang dianggap berusaha kabur dari penjara. Karena hal tersebut, Arthur dijebloskan ke dalam ruang isolasi. Keesokan harinya, Harley sudah ada di dalam ruangan tersebut dan ia mencoba memberi semangat kepada Arthur untuk sesi wawancara, membuktikan jika Arthur sudah berubah agar hukumannya menjadi ringan. Bahkan Harley juga sudah menyiapkan rencana bagi mereka berdua untuk hidup bersama jika nanti Arthur sudah bebas. Setelah itu, sebelum wawancara dimulai, Catherine terus mengingatkan Arthur untuk memaksimalkan kesempatan ini agar semua orang tahu jika Arthur saat ini sudah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian sesi wawancara pun dimulai. Seorang reporter bernama Paddy mencoba menanyakan beberapa hal dan ternyata jawaban dari Arthur cukup memuaskan bagi Catherine. Namun lama-kelamaan pertanyaan Paddy makin kesana terkesan memojokkan dan menghina, membuat Arthur sangat marah. Sensationalism, you don't care about, you just I don't know about our defense. This alternate person. Pertanyaan kemudian berlanjut yang menuju kepada Harley, karena malam itu aksi mereka berdua terekam wartawan yang membuat Arthur dan Harley dianggap sebagai sepasang kekasih yang gila. Tentu saja Arthur mengakui jika ia saat ini sudah jatuh cinta kepada Harley Quinn yang memahami tentang dirinya. Keesokan harinya, Arthur datang ke persidangan tahap pertama untuk menetapkan hukuman yang pantas bagi dirinya. Meskipun sudah dipenjara cukup lama, ternyata masih banyak orang yang terus mendukung aksi Arthur. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Bukannya fokus ke persidangan, Arthur malah sibuk mencari keberadaan Harley yang tak kunjung datang. Di tahap pertama, para psikiater diundang untuk memberi kesaksian atas pertanyaan dalam interogasi yang telah mereka jalankan sebelumnya. Tak lama kemudian, Harley akhirnya datang dan hal itu membuat Arthur senang. Penuntut kemudian mendatangkan seorang saksi yang merupakan dokter jiwa. Dokter tersebut menyatakan jika Arthur sebenarnya tidak mengalami penyakit mental dan semua aksi kriminalnya dilakukan Arthur secara sadar. Namun Catherine membela Arthur dengan mengungkit masa kecil Arthur yang sangat kelam, dan semua itu dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi Arthur, yaitu ibunya sendiri. Arthur berusaha untuk hidup normal, namun lingkungannya malah membuat Arthur semakin depresi, sehingga muncullah kepribadian yang lain, yaitu Joker sebagai sosok pelindung bagi Arthur. Tormented
that he didn't need his records and tests. Saksi yang lain kemudian membacakan catatan milik Joker yang menceritakan tentang pengalaman Arthur yang sering mengalami delusi, tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana khayalan. Oleh karena itu, saksi tersebut menyatakan jika catatan yang dibaca dibuat oleh Arthur dengan kesadarannya sendiri tanpa campur tangan kepribadian yang lain. Seusai sidang, Harley menyalahkan Catherine karena tidak becus melawan para saksi, dan ia meminta Catherine untuk tidak lagi menjadi pengacara bagi Arthur karena Harley yakin jika Arthur pasti bisa menyelesaikan kasusnya sendiri. Sebelum kembali ke rumah sakit jiwa, Catherine menemui Arthur terlebih dahulu untuk menyampaikan perkataan dari Harley sebelumnya, dan Catherine menganggap jika pernyataan tersebut adalah hal yang bodoh. Tapi dengan kesadaran penuh, Arthur malah membela Harley karena ia menganggap jika Harley lah yang dapat memahami dirinya. Pada akhirnya, Catherine pun memberitahu latar belakang Harley yang sebenarnya, mulai dari nama aslinya dan keluarga Harley yang ternyata keluarga kaya raya, serta hubungan mereka dengan Harley baik-baik saja. Arthur mencoba tetap mempercayai Harley, namun perkataan Catherine membuat Arthur terus kepikiran. Di hari berikutnya, Harley menemui Arthur di penjara. Arthur kemudian mencoba membuktikan perkataan dari Catherine dengan menanyakannya kepada Harley. Ternyata perkataan dari Catherine sebelumnya adalah fakta dan Harley mengakui semuanya. Namun bagaimanapun juga Harley tetap mencintai Arthur dan itu semua bukan omong kosong belaka. Bahkan saat ini Harley sedang mengandung anak dari Arthur. Harley yakin jika Arthur mampu menyelesaikan kasusnya sendiri dan setelah bebas mereka akan hidup bersama. Do you know I moved into your old apartment building? My lawyer. I haven't done anything with my life like you have. Persidangan tahap kedua kemudian dimulai. Seorang wanita yang dulunya tetangga Arthur bernama Sophie diundang ke sana sebagai saksi. Sophie kemudian teringat dengan perkataan ibu Arthur jika Arthur dilahirkan untuk memberi kebahagiaan, sehingga Arthur menuruti perkataan ibunya dengan menjadi badut penghibur. Namun makin lama Arthur semakin muak dengan perkataan para saksi yang terus-terusan membahas masa lalunya. Terlebih lagi Catherine selalu membela yang tidak sesuai dengan kemauan Arthur. Pada akhirnya Arthur yang sudah tak kuat lagi langsung berdiri dan memecat Catherine sebagai pengacaranya. Arthur berniat untuk membela dirinya sendiri di sidang berikutnya. Harley sangat senang dengan keputusan Arthur, begitu juga dengan tahanan lainnya yang juga mendukung keberanian Arthur untuk melawan orang-orang yang hanya memanfaatkan kelemahannya. Singkat cerita, di sidang berikutnya, Arthur berpenampilan menjadi Joker untuk melawan para saksi yang akan didatangkan. Mantan rekan kerja Arthur bernama Gary dipanggil untuk menjadi saksi karena ia melihat sendiri rekan kerja lainnya bernama Randall dihabisi oleh Arthur. Arthur kemudian membela dirinya dan beralasan jika ia menghabisi Randall karena Randall adalah orang jahat yang suka membuli orang lain, termasuk Arthur dan Gary karena bentuk tubuhnya. Hal itu ia lakukan kepada orang jahat seperti para penjaganya yang ada di penjara yang suka seenaknya sendiri memperlakukan para tahanan. Told you I wouldn't hurt you, and I didn't. Those goddamn fat. Everyone outside! These kids don't think this is me. Well, maybe.
Setelah sampai di penjara, para penjaga pun langsung memukuli Arthur secara brutal karena tak terima dengan perkataan Arthur saat di persidangan, karena hal tersebut bisa membuat sikap mereka bisa saja ketahuan. Beberapa para tahanan di sana merasa bangga setelah Arthur mengucapkan hal tersebut karena melawan penindasan. Menjelang sidang terakhir, Harley mencoba berpenampilan seperti Joker sebagai bentuk dukungan kepada Arthur. Persidangan akhirnya dimulai dan berbeda dari sebelumnya karena saat ini Arthur lebih banyak diam dan juga melamun. Arthur juga membuat pernyataan yang sangat mengejutkan bagi banyak orang, yakni Arthur mengaku jika ia sebenarnya sudah menghabisi 6 orang termasuk ibunya sendiri, yang membuat Arthur merasa sangat bersalah. Arthur merasa jika sosok Joker sudah membuat banyak orang yang tak bersalah mengalami nasib malang akibat orang lain yang terinspirasi dari dirinya. Bagi Arthur, Joker hanyalah sosok dirinya yang lain dalam menghadapi kerasnya dunia, dan ia tak menganggap Joker sebagai seorang psikopat. Karena pernyataan tersebut, akhirnya para pendukung Joker serta Harley yang ada di ruang sidang memutuskan untuk keluar karena merasa kecewa. Pada akhirnya, hakim memutuskan jika Arthur dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya menghabisi 6 orang. Setelah dinyatakan bersalah, Arthur kemudian tertawa untuk menyembunyikan kesedihannya, dan hal itu membuat pihak keluarga korban merasa terhina karena tertawaannya. Tapi tiba-tiba gedung pengadilan mendapat serangan bom sehingga menewaskan beberapa orang yang ada di dalam. Beruntung, Arthur berhasil selamat dari ledakan tersebut dan ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari sana. 2 orang pemuda yang ngefans kepada Joker segera menyelamatkan Arthur dan mereka segera membawa Arthur pergi dari sana agar tidak tertangkap oleh polisi. Arthur kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil dan berniat menemui Harley untuk terakhir kalinya. Tapi sayangnya Harley sudah tak mencintai Arthur lagi, karena selama ini Harley tak menyukai sosok Arthur, melainkan kepribadiannya yang lain, yaitu Joker yang tak pernah menyesali perbuatannya. Pada akhirnya Arthur ditinggalkan dan kembali seorang diri. Murdered Marie Franklin. We're not going away, Arthur. Someone blew up the courthouse. Arthur akhirnya tertangkap kembali dan dibawa ke penjara kembali. Singkat cerita, Arthur menjalani kehidupannya dengan normal bersama tahanan lainnya sebelum ia mendapat hukuman mati. Saat akan kembali ke ruangannya, tahanan yang lain memanggil Arthur untuk memberinya sebuah jokes bapak-bapak. Namun pria itu malah menusuk Arthur berkali-kali hingga akhirnya Arthur harus tewas sebelum menjalani masa hukumannya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Joker 2 2024. Bagaimana? Apakah seru atau tidak menurut kalian? Menurut saya sendiri, cerita di film ini sangat kurang dan kalah jauh dibandingkan film Joker yang pertama. Tapi semua itu kembali ke selera masing-masing. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.